Hujan adalah satu-satunya suara yang menemani malam-malamku sejak aku pindah ke kota ini. Rasanya seperti teman yang lama, tapi bukan yang menyenangkan. Setiap tetes yang memukul jendela apartemen kecilku justru mengingatkanku bahwa aku tinggal sendirian, tanpa keluarga, tanpa teman dekat, dan tanpa siapapun yang menanyakan pulang jam berapa. 3 bulan tinggal di kota Jakarta tidak membuatku terbiasa dengan kesendirian. Kota ini terang, hidup, penuh suara motor, mobil, dan manusia di mana-mana. Tapi anehnya, aku justru merasa lebih kesepian daripada saat tinggal di kota kecilku dulu. Malam itu, jam menunjukkan pukul 20.12. Aku duduk di sofa sambil memeluk bantal. Hujan turun deras di luar, menari-nari di bawah cahaya lampu jalan. Jendela apartemenku dipenuhi titik-titik air yang mengalir perlahan, membentuk garis-garis tipis seperti jejak air mata. Aku butuh udara, gumamku. Bukan udara dalam arti sebenarnya, lebih seperti butuh sesuatu untuk mengisi kekosongan yang sejak 3 bulan lalu semakin melebar. Aku mengambil ponsel. Tanpa sadar, jariku membuka aplikasi ojek online. Dan di sana, sebuah nama muncul di paling atas. Raka, rating 4,98, 1.240 perjalanan. Komentar-komentar dari pelanggan lain penuh pujian. Ramah, nyaman diajak bicara, drivernya baik dan sopan, mengantar sampai depan pintu, nggak terburu-buru, bikin tenang di jalan. Rasa ingin tahuku muncul. Entah mengapa, aku merasa aku butuh seseorang seperti itu malam ini. Tanpa pikir panjang, aku tekan pesan. Tak sampai 2 menit, notifikasi muncul. Driver telah tiba. Aku mengambil payung dan turun ke lobi. Hujan membuat jalanan terlihat seperti lukisan abstrak dengan lampu-lampu kota yang memantul di aspal. Di depan, seorang pria berdiri di samping motor hitam yang tampak terawat. Jaket hijau basah di beberapa bagian, helm cadangan ia pegang rapi. Ia menoleh dan tersenyum pelan saat melihatku. "Selamat malam, Mbak," ucapnya dengan suara yang tenang. "Hati-hati ya, jalannya licin." Ada sesuatu pada suaranya, sopan, lembut, dan entah bagaimana, menenangkan. Aku mengangguk dan menerima helm. "Makasih, Mas." Setelah aku duduk di belakangnya, motor mulai bergerak. Hujan menciptakan kabut tipis yang membuat lampu-lampu jalan berpendar lembut. Angin malam dingin, tapi kehangatan dari punggung Raka terasa samar-samar. "Ke kafe deket taman ya, Mbak?" tanyanya ketika motor berhenti di lampu merah. "Iya, Mas, aku cuma mau beli minuman hangat." Ia mengangguk. "Kalau nanti pulangnya hujan, saya bisa nunggu nggak? Biar nggak kesusahan cari driver." Aku menoleh, sedikit terkejut. "Serius? Mas nggak buru-buru?" "Nggak, Mbak. Lagi sepi orderan juga." Ia tersenyum kecil. Senyum yang tidak dipaksakan, tidak gombal, jenis senyum yang hanya dimiliki seseorang yang terbiasa bersikap tulus meski dengan orang asing. Untuk alasannya sendiri, yang bahkan tidak bisa kujelaskan, aku merasa hangat. Sesampainya di kafe, aku turun dan hendak melangkah masuk. Tapi ketika menoleh, kulihat Raka masih berdiri di bawah kanopi motornya, memegang helm dan mengibaskan air dari jaketnya. "Mas, masuk aja, daripada kehujanan," ajakku. Raka tampak ragu. "Nggak apa-apa, Mbak." "Udah sini, aku traktir minuman, tanda terima kasih." Ia tertawa kecil. "Kalau gitu saya ikut ya, Mbak." Kami duduk di sudut kafe yang hangat. Lampu kuning temaram, musik lembut, dan aroma kopi mengisi ruangan. Hujan terdengar jelas dari luar, tapi di sini dunia terasa berhenti. "Aku Raka, Mbak," katanya memulai percakapan. "Aku Dira," jawabku. "Nama yang bagus," ujarnya sambil tersenyum. Aku hanya tersenyum samar. Sudah lama tidak ada yang memuji namaku dengan nada setulus itu. Obrolan kami mengalir tanpa hambatan, tentang pekerjaannya sebagai driver, keluarganya di kampung, impian kecilnya membeli motor baru. Tentang aku yang baru pindah kerja, kesulitan beradaptasi, dan bagaimana kota ini bisa begitu keras sekaligus membuatku merasa sangat kecil. "Kesepian ya?" tanya Raka tiba-tiba. Aku tertegun. Pertanyaan itu sederhana, tapi menyentuh bagian terdalamku yang selama ini kupendam. Iya, jawabku pelan. "Lumayan." Raka menatapku tanpa menghakimi, tanpa simpati berlebihan. Tatapannya lebih seperti seseorang yang memahami.
Kesepian itu berat, Mbak, katanya lembut. Tapi kadang kita cuma butuh ditemani sebentar. Ada sesuatu di dadaku yang terasa mencair. Setelah minum, kami kembali ke motornya. Raka memberikanku helm dengan cara yang sama, seperti sebelumnya, penuh kehati-hatian, seolah helm itu adalah barang berharga. Tapi entah bagaimana, aku merasa ia memperlakukan aku dengan hati-hati. Dalam perjalanan pulang, aku bersandar sedikit lebih dekat. Bukan karena berniat macam-macam, tapi karena kehadirannya memberi rasa aman yang sejak lama sekali tidak kurasakan. Sesampai di apartemen, aku turun, melepas helm dan menyerahkannya. "Terima kasih ya, Mas," ucapku. Malam ini terasa berbeda. Raka tersenyum. Senyum hangat yang entah kenapa membuat jantungku berdetak lebih cepat. "Sama-sama, Mbak Dira," katanya. "Kalau Mbak butuh ditemenin pulang atau kemanapun, panggil saya aja. Saya pasti datang." Kalimat sederhana itu menempel kuat di dalam kepalaku. Dan di hati. Saat aku naik ke apartemen, hujan mulai mereda. Tapi hatiku baru saja mulai bergerak setelah lama beku. Malam berikutnya, aku kembali membuka aplikasi ojek online. Tanpa sadar, aku mencari nama itu, Raka. Dan seolah semesta mengizinkan, ia kembali muncul terdekat. Aku memesan. Notifikasi berbunyi cepat. Driver, Raka menuju lokasi. Jantungku berdebar. Aku turun dan Raka sudah menungguku sambil bersandar pada motornya, jaketnya kering dan rambutnya terlihat lebih rapi dari kemarin. "Selamat malam, Mbak Dira," sapanya. "Kok rasanya baru kemarin saya antar Mbak?" Aku tersenyum. "Iya, kebetulan butuh keluar sebentar lagi." "Syukurlah saya yang dapat orderannya," katanya pelan. Kami pergi ke tempat makan kecil, dan seperti malam sebelumnya, kami mengobrol lama. Tentang film, tentang hidup, tentang hal-hal kecil, dan bahkan tentang ketakutanku yang sering datang ketika malam terlalu sunyi. "Kadang aku takut kalau aku nggak punya siapa-siapa di sini," kataku perlahan. Raka menatapku dalam. "Kalau Mbak butuh seseorang, saya ada." Aku tercekat. Kalimat itu sederhana, tapi terasa seperti seseorang memelukku tanpa menyentuhku. Malam demi malam berlalu. Kami semakin sering bertemu. Kadang aku memesan ojek hanya untuk berbicara. Kadang dia mengajakku makan bakso atau martabak setelah mengantarku. Kadang kami berjalan kaki di trotoar karena hujan reda tiba-tiba. Hubungan kami tumbuh diam-diam, perlahan, hangat, seperti api kecil di tengah malam dingin. Tak pernah ada sentuhan yang berlebihan, tak pernah ada kata-kata yang menyeberang batas. Tapi ada perasaan yang tumbuh, jelas, lembut, tapi tak terbantahkan. Suatu malam aku bertanya, "Mas, kita ini apa?" Raka terdiam lama, sangat lama. Kemudian ia menjawab, "Kita dua orang yang saling menemani setelah sama-sama merasa sepi terlalu lama." Hatiku bergetar. "Itu cukup?" Ia menatapku dengan mata yang dalam dan jujur. Kalau buat saya, itu lebih dari cukup. Namun, hidup tidak selalu berjalan mulus. Suatu hari, aku kesal dengan atasanku dan tanpa sadar bersikap dingin pada Raka. "Aku capek," kataku ketus. "Kalau mau cerita, Mas nggak ngerti, Mas nggak pernah kerja di kantor." Kalimat itu keluar terlalu cepat, terlalu kasar, dan aku langsung menyesal. Raka terdiam. Matanya terasa luka, meski ia mencoba tersenyum. "Oh, iya, maaf kalau saya sotoy." Ia mengantarku tanpa bicara banyak. Saat turun, ia hanya berkata, "Semoga besok lebih baik ya, Mbak." Lalu pergi. Dan malam itu, aku menangis. Karena aku menyadari sesuatu. Aku mulai membutuhkan kehadiran Raka lebih dari yang seharusnya. Lebih dari hubungan penumpang-driver. Lebih dari teman. Lebih dari seseorang yang datang ketika aku memesan ojek. Keesokan harinya, aku memesan lagi, tapi Raka tidak muncul. Begitu juga besoknya, dan besoknya lagi. Hampir seminggu aku tidak melihatnya online. Dadaku sakit setiap kali memikirkan kemungkinan buruk. Entah dia tersinggung, entah dia tidak ingin bertemu lagi, entah aku sudah merusak sesuatu yang seharusnya tidak kusentuh. Akhirnya, aku memberanikan diri menulis pesan. "Mas Raka, maaf soal kemarin. Aku kebawa emosi. Aku rindu ngobrol sama Mas."
Tidak ada balasan. Aku mulai berpikir bahwa mungkin perasaan kecil itu harus dibiarkan mati sebelum tumbuh terlalu besar. Sampai suatu malam, ponselku bergetar. Driver, Raka menuju lokasi. Jantungku hampir berhenti. Aku turun ke lobi dengan tangan gemetar. Raka berdiri di sana, terlihat sedikit lelah tapi tersenyum. "Maaf, Mbak," katanya, "motor saya masuk bengkel." Aku ingin langsung meminta maaf, dan aku melakukannya. "Mas, aku minta maaf. Aku nggak bermaksud merendahkan. Aku cuma lagi kacau." Raka menggeleng pelan. "Semua orang bisa lelah, Mbak. Saya cuma takut kalau saya jadi beban." Aku menggeleng cepat. "Enggak, justru Mas itu satu-satunya orang yang bikin aku nggak merasa sendirian." Raka terdiam. Kemudian ia berkata dengan suara rendah, "Saya juga, Mbak. Sejak pertama malam itu, saya ngerasa tenang kalau ngobrol sama Mbak." Hujan mulai turun tipis. Lampu lobi memantulkan cahaya emas di wajahnya. "Mas," bisikku, "kalau kita ternyata saling butuh, kita ini apa?" Raka mendekat setengah langkah. Tidak menyentuhku, tidak melanggar batas, tapi jaraknya cukup untuk membuatku merasakan hangat tubuhnya di tengah dingin malam. "Kita dua orang dewasa," katanya pelan, "dan mungkin kita sedang jatuh hati tanpa sadar." Jantungku berdetak kuat. "Tapi saya nggak mau buru-buru," lanjutnya. "Saya cuma mau terus ada buat Mbak." Kalau Mbak izinin, air mataku hampir jatuh. Aku izinin. Dan untuk pertama kalinya sejak aku pindah ke kota ini, aku merasa punya seseorang. Bukan untuk mengisi kekosongan, tapi untuk menemani. Kami tidak pernah memberi label hubungan kami. Kami tidak perlu. Setiap malam kami berbicara. Kadang aku memesan ojek hanya untuk berputar mengelilingi kota. Kadang kami makan malam di warung sederhana. Kadang kami hanya duduk di motor yang diam di bawah jembatan layang sambil mendengarkan hujan. Hubungan kami sederhana, tapi juga rumit, karena masing-masing dari kami membawa masa lalu dan ketakutan yang berbeda. Namun kami belajar mengisi ruang kosong satu sama lain, dengan kata-kata, dengan obrolan kecil, dengan perhatian, tanpa harus memiliki, tanpa harus menuntut. Ada malam ketika Raka berkata, "Kalau suatu hari Mbak punya seseorang yang lebih baik dari saya cuma minta satu hal." "Apa?" tanyaku. "Jangan lupa bahwa saya pernah ada di malam-malam sepi, Mbak." Aku menggenggam jaketnya dari belakang. Sentuhan hampir tak terasa, tapi cukup untuk membuatnya tahu. Aku nggak akan lupa. Suatu hari, aku mendapat tawaran pekerjaan di kota lain. Gajinya lebih baik, karirnya lebih jelas. Tapi itu berarti aku harus meninggalkan kota ini. Dan Raka. Aku tidak tahu bagaimana harus mengatakan padanya. Saat malam tiba, kami duduk di trotoar dekat taman. Lampu-lampu jalan berpendar lembut. Suara motor dan angin malam menyatu. "Mas," kataku akhirnya, "aku dapat tawaran kerja." Raka mengangguk pelan. "Bagus dong, Mbak. Tapi jauh dari sini." Ia terdiam, lama sekali. "Kalau itu yang terbaik buat Mbak," katanya pelan, "saya dukung." "Sementara Mas?" Raka menatapku dengan mata yang penuh sesuatu yang tidak ia ucapkan. "Saya cuma ingin Mbak bahagia." Dadaku perih. "Mas nggak sedih?" Ia menarik nafas dalam-dalam. "Sedih." "Terus?" "Tapi perasaan saya bukan alasan buat menahan Mbak." Air mataku jatuh. Aku meraih tangannya. Pelan, sangat pelan. Sentuhan pertama kami yang sesungguhnya. Hangat, dewasa, tidak terburu-buru. "Mas," bisikku, "kalau aku pergi, hubungan kita gimana?" Rata tersenyum kecil. Senyum yang paling menyakitkan sekaligus paling indah yang pernah kulihat. Hubungan kita nggak harus punya nama. Yang penting, pernah ada. Aku menangis tanpa suara, dan Raka menepuk punggung tanganku seolah menenangkan, seolah meyakinkan bahwa semua baik-baik saja meski hatiku retak. Di malam terakhirku di kota ini, aku memesan ojek. Dan tentu saja, Raka yang datang. "Pulang kemana, Mbak?" tanyanya. "Kemana aja," jawabku. "Pokoknya jangan pulang dulu." Ia mengerti tanpa harus dijelaskan.
Kami berkeliling kota tanpa arah, melewati jalanan yang lampunya remang, melewati jembatan yang penuh angin, melewati daerah yang hanya kami berdua yang tahu. Dan akhirnya, kami berhenti di tempat pertama kali kami berbicara lama, kafe kecil itu. Tutup, tapi kenangan di depan pintunya masih hidup. Aku berdiri di sana, Raka di sampingku, angin malam berhembus membawa aroma hujan yang tersisa. "Terima kasih ya Mas," kataku dengan suara bergetar, "untuk semua malam yang Mas temani." Raka menatapku lama, sangat lama. "Saya juga makasih Mbak, untuk semua cerita yang Mbak bagi." Kami berdiri begitu dekat, tapi kami tidak berpelukan, tidak ada sentuhan lebih. Karena hubungan kami bukan tentang itu. Hubungan kami tentang dua manusia dewasa yang menemukan tempat singgah sementara ketika hidup terasa terlalu berat. "Aku pergi besok pagi," kataku. Raka mengangguk. "Hati-hati Mbak." Aku tersenyum pahit. "Mas jaga diri ya." Lama sekali kami hanya saling menatap. Hening, indah, sedih, tapi damai. Akhirnya Raka berbisik, "Kalau suatu hari Mbak balik ke kota ini, pesan saya lagi ya." Aku tertawa dalam tangis. "Iya." Ia menunduk sedikit. "Saya pasti datang." Itu janji terakhirnya malam itu. Beberapa bulan berlalu, kota baru memberikan warna baru dalam hidupku. Pekerjaan lebih baik, lingkungan lebih ramah, tapi ada satu hal yang tetap sama: hujan. Setiap kali turun, aku teringat malam itu. Teringat Raka, teringat motor hitamnya, jaket hijaunya, tatapan teduhnya, kalimat-kalimat tenangnya. Dan setiap kali aku membuka aplikasi ojek online, namanya tidak pernah muncul. Sampai suatu malam, ketika hujan turun deras, notifikasi muncul. "Driver, Raka menerima pesanan Anda." Aku terdiam. Air mataku jatuh tanpa aku sadari. Aku membuka pesan masuk. "Mbak Dira, lama nggak ketemu. Mbak di kota lagi?" Jantungku berhenti sejenak sebelum akhirnya ku balas. "Iya Mas, aku balik malam ini." Saya tunggu di lobi. Aku memegang ponselku erat, dadaku bergetar oleh sesuatu yang tidak bisa kusebutkan. Hubungan tanpa nama itu mungkin belum berakhir. Mungkin baru dimulai lagi.